Sahabat dasar dimanapun Anda berada, senang sekali Anda masih tetap bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Kita akan segera mendengarkan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di sini. Tapi Ustadz Dasat, izinkan saya mau bertanya yang tadi itu. Ada nggak sih orang yang ditakdirkan memang dalam hidupnya sendiri tidak menikah sampai akhir hayatnya? Ada, kan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ada lihat, mungkin bukan orang lain, mungkin keluarga kita yang sampai ajalnya tidak punya pasangan. Nah itu kalau seperti itu, apakah memang sudah takdir atau kurang ikhtiar? Ya kalau dia sudah ikhtiar, sejak remaja dia ikhtiar, tidak dapat jodoh, ya sudah takdirnya seperti itu sendiri. Oh, Tapi yang bisa jadi dia karena tidak dapat, karena tidak mau mencari, karena memang dia tidak mau mencari. Dia merasa dia tidak butuh untuk menikah. Itulah sehingga Nabi mengancam, kalau kau sudah mampu dan selalu nyerempet-nyerempet kepada zina, lalu kau tidak menikah, kau bukan umatku. Nabi tidak ngakuin kita. Beda misalnya sudah cari, tidak ketemu-ketemu ya. Ataupun ketemu lagi tapi tidak sesuai dengan syariah yang dia inginkan, kriteria dia inginkan. Ya. Maka berarti memang sudah Allah takdirkan dia tidak ada jodohnya. Nah kalau sudah, ya bisa dikatakan udah pacaran cukup lama, tapi nggak dinikah-nikah. Nah, itu kesalahan dia. Boleh bukan minta lagi kawin nggak kalau takdirnya, perempuan, Pak Ustadz? bukan takdir itu. Memang dia yang tidak mau menikah. Kan sudah pernah pacaran, apalagi lama. Tidak bertanggung jawab lagi. Iya, misalnya pacaran udah 5 tahun, tapi kok nggak ada tanda-tanda. Itulah makanya saya bilang sama anak-anak remaja, cewek-cewek, kamu jangan mau dipacar-pacari. Pacari 5 tahun tidak dilamar-lamar, motor aja 1 tahun sudah lunas. Iya kan? Masa kamu yang modal coklat, jual coklat, itu pun bunga-bunga plastik. Dibawa 5 tahun modal kok dibodoh-bodohi makan bakso di pinggir jalan. Jadi apa yang harus sebaiknya dilakukan Pak Ustadz kalau nggak dinikah-nikah? Taruh kalau dalam Islam, kalau kau sudah yakin sudah saatnya Langsung panen, taruh. ajak. Cara paling baik datang ke pondok. Datang ke pondok, tapi pimpinan pondok juga itu tidak serta-merta langsung melihat. Kau kriteria apa? Saya mau ya masih muda, hafal Quran, ya tidak cantik juga tapi tidak jelek juga. Karena saya tahu saya juga tidak cakep, tidak gagah. Karena biasa kita tidak adil, kita hancur muka, kita cari yang cantik. Nah. Kan biasanya orang cantik, misalnya saya mau betul sama dia, cantik betul, saya mau sekali. Oh dia juga mau, ternyata dia mau muntah. mau muntah. Nah, Jadi, banyak orang menunda karena katanya kurang siap. Emang apa sih yang harus disiapin Pak Ustadz untuk menikah? yang paling tadi itu nikah setelah mampu. Mampu secara fisik. Ya, jangan sampai tidak mampu secara fisik dalam arti ini dia sakit-sakitan. Oke. Ya toh? Kemudian ukuran psikis, jiwanya sudah mapan. Itulah sehingga undang-undang pernikahan kita itu kriteria untuk menikah sekarang perempuan kalau saya tidak salah itu 18 tahun atau 19. Laki-lakinya 19 kan? Laki-laki 19. Nah, meskipun kedewasaan seseorang itu bukan ukurannya dari umur. Karena ada orang umurnya 25 kelakuannya masih kekanak-kanakan. Ada umurnya 15 tahun tapi sudah sangat dewasa. Dewasa itu susah diukur. Dia adalah kematangan jiwa. Oh, ya. jadi itu. Nah, maka lihat dulu apakah jiwanya sudah siap untuk menikah. Karena Aisyah dinikahi Rasulullah itu masih sangat belia. Yang kedua, siap pula apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Ya. Nah, ada orang yang tidak menikah karena dia merasa belum siap. Kalau bagi saya, siap paling utama itu adalah siap mental, siap fisik. Lahir batin dulu tuh. Ya. Setelah itu baru kita membenahi. Sudah menikah sebaiknya jangan hidup sama mertua atau orang tua. Sebaiknya langsung bisa. Ya. Nah, kecuali istri kita di Jakarta sendiri, kemudian kita kerjanya di Papua. Nah, kita baru pengantin baru. Kriteria syarat yang ideal itu yang harus dilakukan oleh suami ini, dia bawa istrinya ke Papua. Kalau dia tidak mau ikut, maka dititip di rumahnya. Orang tua. Di rumah orang tuanya. Lagi pula menurut saya, untuk apa berumah tangga kalau tidak serumah? Nah, maka sebaiknya setelah menikah, bawa istri. Saya belum punya rumah, Ustadz, kontrak. Biarlah dia menderita bersama bareng-bareng. Berikan pengetahuan kepada istri bahwa lebih baik kita ngontrak daripada tinggal sama ibu. Kenapa? Nanti saya bertengkar, nanti dengan mertua ibumu kan saya bingung. Pilih kamu atau kan biasa orang bertengkar. Kau pilih ibumu atau saya, istrimu, kan bingung. Nah, itu kalau kita tidak bisa mandiri. Maka sebaiknya selesai menikah harus
memisahkan diri dan tetap serumah. Ya, benar-benar siap untuk melangkah ke hidup baru ya. Siap. Oke, sekarang seperti janji kami, siapa yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau pasangan kita posesif, suka ngatur ini itu gitu. Terus juga kalau kita diskusi, dia bilang saya kan imam gitu, harus diikutin, harus nurutin gitu. Gimana Ustadz? Terima kasih. Nah, apakah itu jodoh Posesif idaman? itu penyakit kejiwaan. Kalau saya tidak salah, posesif itu kan merasa ingin menguasai. Betul. Ya, maka terapinya bawa ke psikiater. Kemudian bagaimana kalau dia otoriter? Saya kan imam. Saya imam, maka aja, iya betul imam. Memang imam tidak bisa diganti. Ya kan? Kriteria imam yang baik itu satu, dia menjadi teladan. Ya. Gimana saya mau imam menjadi makmum? Kamu aja tidak pernah sholat. Ya kan? Gimana saya mau teladan saat taat sama kamu? Kamu aja kasar. Gimana saya mau taat sama kamu? Tanggung jawabmu sebagai suami aja tidak kulaksanakan. Jangan mentang-mentang imam akhirnya otoriter. Tentu jangan pernah kasar. Ya, jangan pernah kasar. Nah, caranya sudah didiskusi ya. Jangan dibantah. Ketika marah hari ini suami, jangan langsung dibantah. Begitu juga istri. Harus ada jeda waktu. Biarkan dia keluarkan semua unek-uneknya. Kadangkala perempuan itu ngomel bukan karena marah, tapi mau didengar keluhannya. Biarkan aja dia. Seni berumah tangga namanya ini. Biar dia marah. Mulai dari pagi, tengah hari, marah-marah aja. Karena kalau kau lawan pada hari itu tidak ada gunanya. Karena dia lagi marah. Ya. Orang lagi marah itu susah. Maka caranya cooling down. Biar dia marah aja. Kalau dia masih marah, ambil obat tidur. Nah, selesai. Mungkin besok ketika suasana sudah berubah suasananya, baru kita beritahu. Saya sudah pikir yang kau bilang itu memang ada benarnya, tapi sepertinya kau keliru. Baik. Nah, itu suasana psikologisnya sudah berbeda. Siap. Memang laki-laki ada imam, tapi ada kriteria imam, tidak seenak-enaknya. Kalau imamnya tidak bagus, boleh diganti. Dahsyat sekali. Tapi kuncinya diskusi berarti ya Ibu ya. Jadi diobrolin, dibicarakan supaya menemukan solusinya. Nah berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Calon pasangan saya itu dia itu sibuk bekerja Ustadz. Sementara keluarganya itu memang dari keluarga berada. Nah karena dia sibuk bekerja itu dia jadi ibadahnya kurang Ustadz. Nah pertanyaan saya bagaimana cara saya mempertimbangkan ini? Terima kasih Ustadz. Gini. Kalau ada kejadian seperti itu, dia diajak ngomong, diskusi, suruh dengar ceramah, suruh dengar nasihat, ada tabligh akbar suruh ikut, ada pengajian-pengajian tema rumah tangga, parenting. Oh itulah ya namanya ya. Nah, suruh ikut dia. Nah, ada nasihat agama yang paling tepat dengan penyakit begitu. Kejarlah duniamu, seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi hidup itu keseimbangan. Tidak betul juga kita tinggal aja di masjid lalu tidak mau bekerja, berdoa saja. Memangnya duit jatuh dari langit-langit. Itu film kartun. Ya tak? Nah tidak boleh juga kita dunia melulu. Kita lupa akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Cantik sementara. Kaya sementara. Bahkan penderitaan pun sementara. Yang abadi adalah akhirat. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan bisa didiskusikan, menemu titik tengah dan insya Allah perlahan-lahan pasangannya bisa menjadi pasangan idaman yang beriman. Ya, baik. Jangan kemana-mana, sahabat Dasat. Setelah ini kami akan lanjutkan tentunya hanya di Gaspol. Jangan tanya ke dia, bang, kamu rajin sholat nggak? Pas, oh, iya. Tapi tanya temannya sejak kecil. Meskipun dia tidak kaya, tapi dia punya tanggung jawab sehingga apa? Dia tidak akan terlantarkan. Kalau dia kaya tapi tidak tanggung jawab, maka dia akan menghina kalian.